Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita alhamdulillah pada hari ini masih dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan salat asar berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pembahasan hadis yang ke-9. Di sini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis yang ke-9, hadis dari sahabat yaitu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang maka jauhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan Anda sekalian. Sungguhnya orang-orang terdahulu itu celaka atau binasa disebabkan karena banyaknya permasalahan mereka dan juga mereka berselisih terhadap para nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, apa yang aku larang tinggalkan, kemudian apa yang aku perintahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan. Hadis ini juga sama atau semakna dengan ayat surah Al-Hasyr, ya, ayat yang ke-9. Allah SWT katakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, kerjakanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Sungguhnya syariat ini, Allah SWT menurunkan syariat Islam. Maka kalau kita perhatikan, syariat itu tidak akan lepas dari dua hal. Yaitu pertama perintah, yang kedua larangan. Dalam syariat ada perintah. Perintah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan mentauhidkan Allah SWT, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, melakukan ibadah haji, melakukan amal-amal kebaikan. Sebagaimana juga dalam syariat ini ada larangan. Larangan untuk melakukan berbagai macam kemungkaran, kekufuran, ya, kesyirikan yang paling utama. Kesyirikan, kemudian dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka syariat ini bermuara kepada dua hal ini, yaitu perintah dan larangan. Nabi dalam hal ini mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan. Kalau kita perhatikan, apa yang aku larang, kata Nabi, ya tinggalkan atau jauhi. Kata Nabi, fajtanibu, jauhi, ya tinggalkan dan jauhi.
dalam hadis ini Nabi memberikan isyarat kepada kita bahwasanya larangan itu sifatnya mutlak. Itu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Apapun yang dilarang, apapun bentuk larangannya, kapanpun dan bagaimanapun larangan itu mesti ditinggalkan. Artinya secara mutlak, tidak ada batasan. Seluruh larangan, bagaimanapun bentuknya, beratnya, kapanpun itu harus ditinggalkan. Kita bisa lihat larangan paling besar, kesyirikan, kekufuran, dosa besar, dosa kecil. Maka harus ditinggalkan secara mutlak. Kapanpun, bagaimanapun keadaan kita, tidak ada toleransi dalam hal itu. Tinggalkan larangan. Tapi ketika melakukan perintah, Nabi mengatakan wa amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun yang aku perintahkan, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Menunjukkan bahwasanya syariat itu, pertama dalam hadis ini menunjukkan, tadi kita sebutkan pertama larangan itu mutlak, yang kedua sebagian ulama mengatakan bahwasanya larangan itu berarti lebih kuat atau lebih sulit ya daripada perintah. Karena tidak ada pengecualian. Bagaimanapun kita, siapapun kita harus meninggalkan kesyirikan, harus meninggalkan dosa besar. Harus meninggalkan dosa kecil dan seterusnya. Tetapi ketika Nabi menyuruh melakukan perbuatan atau amal, perintah, Nabi mengatakan fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan apa yang diperintahkan itu sesuai dengan kemampuan. Menurut sebagian ulama berarti perintah lebih ringan. Walaupun sebenarnya itu pun tidak secara mutlak. Karena melakukan sebuah perintah itu dituntut dan itu memiliki pahala yang besar. Dan bisa jadi sebaliknya, meninggalkan larangan itu lebih sulit jika kita lihat kepada pelakunya atau orang yang melakukannya. Bisa jadi seorang mungkin melakukan sholat, puasa itu mudah bagi dia. Tapi misalnya melakukan sebuah dosa yang dia sudah terbiasa dengan dosa itu, misalnya, alhamdulillah, itu sulit baginya. Maka dalam hal ini Nabi menjelaskan tadi, kalau itu larangan maka harus ditinggalkan secara mutlak. Karena memang larangan itu, kata para ulama, at-tarku awil kafu, artinya menahan diri dari melakukan sesuatu. Berbeda dengan perintah. Perintah itu melakukan suatu amalan yang tidak kita lakukan. Misalnya sholat. Kita sekarang lagi duduk, diperintahkan untuk melakukan sebuah aktivitas. Yaitu apa aktivitasnya? Ada gerakan, berdiri, ruku, sujud, ada bacaannya, ada semua. Berarti ini aktivitas baru. Sedangkan larangan itu adalah menahan diri saja, tidak melakukan suatu aktivitas. Misalnya kita di sini sekarang duduk, dilarang oleh Allah misalnya apa? Melihat yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan yang diharamkan oleh Allah. Apakah kita melakukan sesuatu? Tidak. Tidak ada suatu aktivitas baru yang kita lakukan. Ini kita dilarang menahan diri, menahan mata kita melihat yang diharamkan, atau malah menahan telinga kita untuk mendengarkan yang diharamkan. Maka dari sisi ini kata para ulama, perintah itu lebih mulia. Karena perintah itu melakukan suatu hal yang tadinya belum ada kita lakukan. Haji misalnya, kita lagi duduk di sini, disuruh haji, pergi kita berangkat ke Mekah sana, melakukan suatu aktivitas yang baru. Maka dari itu kata sebagian para ulama bahwasanya perintah itu justru bernilai dibandingkan larangan. Termasuk dalam hal ini, ketika kita melakukan sebuah perintah itu butuh niat.
butuh niat. Kita melakukan gerakan tadi ruku, sujud itu butuh niat. Niat, ini sholat asar, ini sholat zuhur dan sebagainya. Tapi ketika kita meninggalkan maksiat, kita tidak perlu niat. Kita misalnya tidak melihat yang diharamkan, tidak mendengar yang diharamkan misalnya, atau tidak membicarakan yang diharamkan, tidak perlu niat. Maka ini dia disebutkan oleh para ulama. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hal ini, apa yang dilarang maka jauhi, kata Nabi. Kita lihat dari sini, jauhi. Jadi Nabi tidak hanya mengatakan tinggalkan, tapi jauhi. Ini sebenarnya kalimat yang kalau kita perhatikan memiliki makna yang cukup dalam. Kita bukan hanya disuruh meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang, tapi disuruh menjauhinya. Berarti menjauhinya apa? Tidak meninggalkan plus. Ada plusnya. Artinya bukan hanya tidak meninggalkan, tapi kita disuruh menjauhi. Kita misalnya dilarang melakukan kesyirikan. Berarti kita dilarang melakukan aktivitas syirik itu, menahan diri untuk melakukan itu. Kemudian apa? Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membawa kepada hal tersebut. Kita dilarang melakukan dosa besar misalnya, atau dosa kecil, perbuatan dosa dan maksiat. Berarti seluruh aktivitas yang menjurus kepada hal tersebut dilarang. Makanya Nabi mengatakan jauhi. Hanya dalam syariat Islam ada namanya saddu dzari'ah, artinya menutup pintu jalan menuju maksiat. Itu disyariatkan. Allah SWT melarang kita melakukan perbuatan zina misalnya. Allah katakan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Maka segala sesuatu yang menjurus kepada itu ditutup oleh Allah. Jangan berduaan yang antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi akan membawa kepada zina. Maka jauhi, dilarang. Ini pintu. Ini jalan menuju zina. Maka ditutup. Maka kita disuruh menjauhi. Ibarat zina itu masih jauh di sana, pintunya di sini sudah ditutup oleh Nabi SAW. Jangan dekati zina, jangan dekati perbuatan itu. Termasuk dosa-dosa yang lainnya. Kita dilarang melakukan perbuatan syirik, mengagungkan kuburan misalnya. Maka Nabi melarang kita dalam sebuah hadis, la tusallu ilal kubur, tidak boleh sholat menghadap kuburan, atau tidak boleh sholat di masjid yang ada di situ kuburan. Kenapa? Menutup pintu. Saya akan menyembah Allah, iya. Tapi Nabi melarang. Saya akan menyembah Allah. Saya tidak menyembah kuburan yang ada di situ. Tapi Nabi menutup jalan itu. Itu syariat kita. Jadi tidak boleh seorang mengatakan, yang penting kan saya tidak tidak menyembah kuburan katanya. Tidak. Nabi melarang. Jangan sholat menghadap kuburan, kata Nabi. Atau jangan sholat di masjid yang ada kuburan. Kenapa hal itu dilarang? Menjurus. Karena hal itu bisa mengarah kepada kesyirikan. Maka ditutup jauh-jauh oleh Nabi SAW. Itu syariat kita. Sebagai tadi kita katakan berzina. Saya kan berduaan apa? Enggak, itu ditutup, dilarang, enggak boleh. Nabi SAW juga melarang misalnya dari perbuatan riba misalnya. Maka dilarang segala hal yang menuju kepada riba tersebut. Baik itu utang piutang yang ada berlebihnya, kita meminjamkan uang 10, minta kembali 12 misalnya. Itu menutup jalan itu. Atau Nabi melarang tukar menukar. Beras misalnya. Beras manggis 10 kilo dengan beras di bawah kualitas itu 12 kilo. Enggak boleh. Harus sama. Kenapa? Ini jalan menuju riba namanya. Maka ini syariat Islam. Syariat kita itu adalah syariat yang agung. Yang tidak hanya melarang dari perbuatan maksiat, tapi menutup jalan menuju maksiat. Ini yang perlu kita pahami. Makanya Nabi tadi, fajtanibu. Apa yang aku larang, jauhi, kata Nabi. Nabi tidak bilang tadi tinggalkan, tapi jauhi. Kita disuruh menjauh dari perbuatan yang dilarang tersebut.
Oleh karena itu, kata para ulama, tidak ada uzur bagi kita untuk melakukan hal yang dilarang. Harus kita tinggalkan perbuatan yang dilarang itu. Karena apa? Sudah ditutup jalannya. Adapun perintah, maka Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita. Ini syariat kita juga. Syariat kita tidak saklek, istilahnya, kaku, ya, tapi dinamis. Allah SWT menyuruh kita untuk sholat. Dan diantara rukun sholat itu apa? Berdiri misalnya. Berdiri. Kalau kita mampu berdiri. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit, bagaimana? Boleh kita sholat dalam keadaan duduk. Itu namanya elastis dalam perintah. Yang penting ada sholat. Kerjakan perintah sesuai dengan kemampuan. Yang penting perintah tetap dikerjakan. Ya, sholat tadi, kita nggak mampu berdiri, ya sudah duduk. Kalau kita nggak mampu duduk, ya sudah berbaring, kata Nabi SAW. Puasa misalnya. Kita misalnya dalam keadaan safar, dalam keadaan melakukan perjalanan. Kalau kita susah atau sulit bagi kita untuk berpuasa ketika safar, boleh kita tidak puasa pada hari tersebut, kemudian kita ganti pada hari yang lain. Atau kita dalam keadaan sakit misalnya. Kita meninggalkan puasa karena sakit. Tidak apa-apa, tapi kita ganti pada hari yang lain. Berbeda dengan maksiat tadi kita katakan. Ini bisa dibayangkan. Maksiat tadi dilarang melakukan kesyirikan, baik dalam keadaan sehat atau sakit, tidak boleh syirik. Baik dalam keadaan sakit atau sehat, tidak boleh melakukan zina misalnya. Berjudi, riba, sakit, sehat sama. Tapi ketika kita sholat, ketika kita puasa, tidak ada perintah itu apa? Elastis. Anda tidak bisa puasa hari ini, boleh, tidak apa-apa. Puasa Ramadan. Tapi ganti pada hari yang lain, kata Nabi. Kata Allah SWT. Wudu misalnya. Kita mau berwudu nih, kita lagi sakit, nggak bisa menggunakan air. Bagaimana? Bisa tayamum. Atau nggak ada air, gimana? Tetap kita bisa sholat dengan tayamum dan begitu seterusnya. Kita misalnya pergi ke hutan, nggak ada petunjuk, ya kompas nggak bawa misalnya. Gimana? Nggak tahu kita gimana ini kiblatnya. Sesuai dengan kemampuan kita, ke arah mana yang hati kita tenang ke arah itu, ke situ kita sholat. Ini apa? Kemudahan yang Allah berikan. Makanya Allah katakan dalam akhir surah Al-Baqarah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebani seseorang untuk melakukan perintah ini, syariat ini, kecuali sesuai dengan kemampuan. Artinya apa? Ya perintah tetap harus dikerjakan. Cuman apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Diberikan apa? Keringanan oleh Allah SWT. Termasuk ya, kita haji misalnya juga. Bagaimana? Ya, kalau kita nggak mampu haji, kita bisa dibadalkan namanya. Bisa digantikan. Misalnya kita sudah tua misalnya, tapi punya uang, belum bisa haji misalnya. Atau karena antrian yang sangat panjang ini, nggak bisa kita haji. Sekian puluh tahun yang akan datang, nggak mungkin haji lagi. Entah masih hidup, atau tidak. Gimana? Uang ada, gimana? Badalkan. Tetap kita bisa melakukan apa? Perintah, tapi sesuai dengan kemampuan. Maka ini salah satu kemudahan yang Allah berikan ya, kepada kita dalam syariat. Maka syariat kita itu adalah syariat yang diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Berbeda dengan apa? Syariat orang terdahulu. Syariat orang terdahulu itu susah dan sulit. Ketika diperintahkan di satu tempat, di satu waktu atau hal tertentu, maka harus melakukan itu. Nggak bisa diganti-ganti. Sulit. Ya. Tapi subhanallah kita diberikan oleh Allah SWT kemudahan. Syariat kita itu dari sisi jumlahnya, ya dari sisi jumlahnya itu sedikit. Kemudian juga dari tata cara juga diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Makanya kita mestinya ya banyak bersyukur ya kepada Allah SWT. Syariat kita itu termasuk syariat yang paling ringan. Syariatnya ringan,
tapi pahalanya besar. Makanya Nabi SAW mengatakan, memberikan sebuah perumpamaan kepada kita, syariat kita dibandingkan umat-umat terdahulu itu seperti apa? Kata Nabi, orang Yahudi, kata Nabi SAW, ibaratnya adalah seorang pekerja. Syariat mereka itu seperti seorang yang bekerja dari pagi sampai siang, dan diberikan upah sesuai dengan upah standar ketika itu. Orang Nasrani, syariat mereka, ibaratnya mereka bekerja dari zuhur ke asar. Upahnya sesuai dengan standar. Tapi kita, ibaratnya, syariat kita itu cuma seperti orang yang bekerja dari asar sampai maghrib. Tapi upahnya 2 kali lipat. Itu syariat kita. Maka kita sebenarnya harus banyak bersyukur kita syariat Rasulullah SAW. Syariatnya mudah, ringan, tetapi ganjaran pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Tidak ada satu amalan pun yang kita lakukan kecuali apa? Dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas minimal berapa? 10. Bukan 2 kali lipat, tapi berapa? 10 kali lipat. Itu syariat. Kita sholat 5 kali, berapa pahalanya? Sama dengan kita sholat 50 kali. Sholat yang 5 waktu. Ini minimalnya. Maka kita ya, di satu sisi kita bersyukur jadi umat Nabi SAW ya, karena kita umat yang diistimewakan oleh Allah SWT. Walaupun kita umat akhir zaman, tapi kita syariat kita ringan, tapi justru Allah SWT berikan kemudahan dan pahala yang berlipat, karena tidak sebagaimana diberikan umat-umat terdahulu. Oleh karena itu kita mesti apa? Melakukan syariat ini, perintah. Apa yang dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan, mutlak itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kerjakan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, dan tidak juga ada alasan untuk kita tidak mengerjakannya. Seperti tadi, oh saya lagi sakit, nggak sholat, nggak ada istilah nggak sholat. Kalau sholat itu nggak ada apa? Nggak ada uzurnya, harus sholat sesakit apapun kita. Apa yang kita sakitnya harus sholat. Tapi sesuai dengan kemampuan, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri duduk tadi, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa digerakkan, sudah baca saja. Kalau nggak bisa juga lagi baru disolatkan. Nah, itu lain lagi. Jadi ini syariat ya, dan kita bersyukur sekali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita diberikan kemudahan. Maka jangan sampai kita meninggalkan perintah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, menceritakan kepada kita, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Kata Nabi, umat-umat terdahulu, kata Nabi, mereka itu binasa, dihancurkan oleh Allah SWT, diazab oleh Allah SWT. Kita bisa baca itu. Baca Al-Quran, coba kita baca Al-Quran. Ya. Bagaimana Allah SWT menghancurkan kaum Nabi Nuh ya, dengan banjir bandang yang besar. Ya, karena tidak beriman kepada Allah. Bagaimana Allah SWT menghancurkan kaum Nabi Lut ya, yang dia melakukan kemungkaran homoseksual atau di zaman kita namanya LGBT dan sebagainya, dihancurkan oleh Allah SWT. Kaum Nabi Syuaib yang mereka mengurangi timbangan dan sebagainya, kemungkaran yang terjadi. Kaum Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Kaum Nabi Musa yang paling jelas dihancurkan oleh Allah SWT. Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan di Laut Merah. Mereka semua dan banyak umat-umat terdahulu, kata Nabi, mereka dihancurkan oleh Allah SWT, dibinasakan dan diazab oleh Allah SWT di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Kenapa penyebabnya? Kata Nabi, salah satu. Kathratu masailihim. Kata Nabi yang pertama, terlalu banyak persoalan mereka. Masailihim artinya masalah. Para ulama sebagian mengatakan terlalu banyak bertanya tentang hal yang tidak bermanfaat atau hal yang belum terjadi. Kalau kita bisa lihat, kaum yang paling banyak bertanya itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu kaum Bani Israel. Dalam Al-Quran, coba kita lihat, diceritakan oleh Allah SWT. Contoh yang paling mudah saja, kita ambil satu contoh. Ketika Allah SWT menceritakan dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Kenapa surat itu disebut sapi betina? Karena itu perintah Allah SWT menyuruh kaum Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Allah katakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu
Baqarah, Allah SWT menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Itu perintah Allah. Jadi Allah perintahkan kepada kaum Bani Israel, sembelih sapi betina. Apa yang mereka lakukan? Justru mereka apa? Bukannya melakukan mencari sapi itu untuk disembelih, tapi apa? Justru banyak bertanya. Yang mana pertanyaan itu justru menyusahkan diri sendiri. Ditanya lagi, bagaimana bentuknya? Sapi, bagaimana pula bentuk sapi kan? Terus ditanya pula, bagaimana warnanya? Yang seharusnya, bagaimana pula sifatnya? Katanya. Yang Nabi katakan, kalau seandainya mereka tidak bertanya, justru apa saja sapi betina, apa saja yang mereka sembelih itu sah. Tapi karena mereka banyak bertanya, maka Allah SWT memberikan jawaban yang membuat mereka sendiri susah. Jadi apa? Kata Allah SWT dalam ayat tersebut, pilih sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Padahal tadi pertama kata Allah, sembelih sapi betina, sudah cukup. Tapi karena mereka bertanya bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, macam-macam. Kata Allah, jangan terlalu tua dan terlalu muda. Bertambah sifat. Ditanya lagi, apa tanyanya lagi? Apa warnanya? Kata Allah apa? Warna kuning, yang orang senang melihatnya. Kemudian apa lagi? Yang bagaimana sih sifat yang sebenarnya supaya kami tenang bisa mencarinya? Kata Allah, sapi yang tidak digunakan untuk memajak, sapi yang tidak digunakan untuk bekerja. Akhirnya apa? Mereka susah mencarinya. Yang Nabi katakan, kalau seandainya mereka mengerjakan pas di awal diperintah, maka sapi betina apa saja yang disuruh untuk disembelih, diterima oleh Allah itu. Tapi karena mereka bertanya, yang mana pertanyaan itu sebenarnya, ini perlu kita ketahui. Kenapa sih? Apa di balik pertanyaan itu? Perlu kita ketahui. Kenapa sih orang-orang Bani Israel itu bertanya? Tujuan mereka sebenarnya itu bertanya apa? Supaya nggak disuruh. Kenapa? Kalau sifat kayak gini kayaknya susah dapatnya. Ya sudah. Kalau ya sudah gimana? Susah ya sudah, nggak usah dikerjain sekalian. Nah, pengennya mereka endingnya itu. Mereka ingin apa? Ya sudah, kalau kamu nggak bisa ya sudah, nggak usah dikerjain. Mereka bersyukur itu. Itu inginnya. Jadi memang dari dalam diri mereka tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan, sehingga banyak bertanya. Susah. Akhirnya apa? Menyusahkan diri sendiri sebenarnya. Ini salah satu contoh. Sedangkan umat Rasul tidak seperti itu. Coba kita lihat. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat bagaimana? Ketika Nabi SAW banyak perintah. Misalnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat atau kepada istrinya ketika turun ayat untuk berhijab, wanita muslimah untuk berhijab, maka para sahabat waktu itu langsung mereka bacakan ayat itu kepada istri mereka. Dan para wanita sahabiat di zaman Nabi tidak pernah bertanya bagaimana, kayak mana model apa jilbabnya atau apa, tidak ditanya itu. Karena sudah jelas disampaikan, sudah mereka lakukan. Jadi tidak ada banyak bertanya. Sebab kalau bertanya pula nanti susah, menyusahkan dan menyusahkan orang setelah mereka nanti. Nah itu watak apa? Para sahabat. Hal-hal yang tidak ada faedahnya. Maka ini ya salah satu diantaranya. Di antara sebab yang mereka dihancurkan oleh Allah SWT, dibinasakan karena bertanya dengan pertanyaan yang sebenarnya tujuan mereka apa? Tidak ingin melakukan perintah itu. Itu pertanyaannya. Sehingga banyak bertanya supaya tidak diperintahkan. Sedangkan para sahabat tidak seperti itu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi langsung dikerjakan. Karena sudah dipahami. Ya. Begitu juga ya, kita ketika Allah SWT dan Rasulnya menyuruh suatu hal yang sudah jelas, dan tentunya agama itu sudah jelas, maka lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, termasuk hal yang membuat mereka itu dibinasakan oleh Allah karena mereka sering berselisih dengan Nabi mereka. Berselisih maksudnya apa?
menyelisihi perintahnya. Nabinya menyuruh ke barat, dia ke timur gitu. Menyelisihi perintah. Nabinya menghalalkan, malah diharamkan. Nabinya mengatakan boleh, dia bilang tidak boleh. Allah SWT misalnya menyuruh orang-orang Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis. Mereka kan ketika orang-orang Bani Israel ini ketika lari dari Mesir, dikejar oleh Firaun, lari ke Mesir. Kemana mereka lari? Ke Baitul Maqdis, negeri Syam. Ketika masuk ke negeri Syam, disuruh oleh Allah SWT apa? Dalam Al-Quran disebut, waqulu hittah. Katakanlah, hittah. Hittah itu artinya, ya Allah ampuni aku. Sama dengan istighfar bahasa kita. Astagfirullah. Ketika masuk Baitul Maqdis itu disuruh beristighfar. Orang Bani Israel apa? Dia sambil ngolok-ngolok nabinya, Nabi Musa, diolok-olok. Dia bukan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa, yaitu hittah. Hittah artinya ampuni dosaku. Tapi dia mengatakan hintah, ditambahnya nun satu, huruf nun. Nun itu artinya apa? Hintah artinya biji gandum artinya. Tambahan nun itu artinya beda. Jadi disuruh oleh Allah, katakan hittah. Dia bilang apa? Hintah katanya. Ditambah huruf nun satu. Walaupun kelihatannya bunyinya hampir mirip ya. Hittah dengan hintah. Tapi dia artinya beda. Kan menyelisihi namanya. Apa yang diperintahkan? Nabinya menyuruh A, dia lakukan B. Nah itu. Ini membuat apa? Umat terdahulu dihancurkan. Makanya Allah SWT mengatakan dalam akhir-akhir surah An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah, berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasulnya. Akan Allah timpakan kepada dia fitnah di dunia ini. Fitnah itu kata Abdullah bin Abbas bisa kesyirikan, kekufuran, maksiat. Jadi seorang kalau dia menyelisih perintah Nabi, minimal dia jatuh pada maksiat. Aw yusibahum adzabun alim, atau dia akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat nantinya. Maka kita tidak ingin tentunya dihancurkan, dibinasakan oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat tentunya. Maka bagaimana caranya? Tentunya kita apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kerjakan. Sungguhnya agama ini sudah jelas, ya. Sudah sempurna, lakukan. Nggak perlu kita tambah, nggak perlu kita bumbu-bumbui. Ya. Sudah sempurna. Begitu juga tugas kita hanya mengikuti, jangan kita menyelisihi Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sudah kita lakukan, jangan kita menyelisihinya. Sebab kalau kita menyelisihi Rasul, dikhawatirkan apa? Kita akan dibinasakan, dihancurkan sebagaimana umat-umat terdahulu. Maka ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita dalam menjalankan syariat ini, syariat yang kita sebutkan tadi terdiri dari dua hal tadi, perintah dan larangan. Ya. Larangan harus kita tinggalkan secara mutlak, bagaimanapun kita, keadaan apapun kita, siapapun kita. Sedangkan perintah kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tetap kita melakukan perintah, tapi sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Itu ya, dengan tidak menyelisihi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan itulah kita bisa menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Ya, kalau seandainya tidak, maka kita dikhawatirkan. Ya, kalau kita menyelisihi Nabi tadi, atau melakukan hal yang tidak diajarkan, justru apa? Kita dihancurkan, diazab oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ya inilah yang perlu ya kita perhatikan. Bagaimana kita dalam beragama ini, melakukan syariat Islam ini, perintah dan larangan oleh Allah SWT dan Rasulnya sudah dijelaskan. Kita lakukan perintahnya, kita tinggalkan larangannya dengan semaksimal mungkin. Tidak kita tambah dan tidak kita kurang, tidak kita menyelisihi apa yang disyariatkan. Ya, dengan itu ya kita bisa selamat sekali lagi. Dan sekali lagi, ya syariat kita itu mudah, ya. Agama itu mudah. Maka jangan dipersulit. Jangan kita sendiri yang membikin
hal-hal yang justru tidak disyariatkan. Yang kadang sebenarnya seperti tadi kita sebutkan, kita kadang melakukan suatu hal yang itu menyulitkan kita sendiri, padahal itu tidak disyariatkan. Kata Allah, Allah inginkan kemudahan bagi umat, ya, tidak menginginkan kesusahan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini ya pembahasan kita pada sore hari ini yang cukup singkat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita persilahkan. Nah, kalau tidak ada, alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa kita pahami bersama. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.